balik lagi di programnya Tribun Medan yang hits ya kan Bang, yang akan menyajikan ke kalian top 3 news today. Ya, hari ini bukan top 3. Jadi top 4 ya. Top 3 plus 1 lah Bang. Tetap lah 3-nya Bang. Kita jangan top 3 plus 1 yang akan kita sajikan ke kalian, tentunya berita yang viral, hot dan bombastis. Tapi hari ini ada pemandangan baru nih Bang. Kemarin aku sempat bilang sama partnerku itu, jangan coba hianati aku. Sekarang sepertinya sama orang tua lagi. Iya. ganti ini ya kan, ganti genre ya kan. Ya udahlah. Oke. Tapi kok nggak pakai ini? Aku nggak pakai masker ya. Udah tadi Bang. Sama orang tua nggak mau pakai masker. Mentang-mentang daya tahan tubuh lebih tinggi ya kan. Udah tadi Bang. Cuman karena kita mau ngobrol ya udahlah. Ini ada maskernya nih Tribuners. Jangan dibully ya. Nampak kan? Oke. Nah kita ada berita pertama ini Bang. Ya, kita mulai. Ini berita yang berdarah-darah ya. Berita berdarah-darah nih Bang. Tapi kayaknya belum terungkap kan Bang, masih awal nih ya Bang, tahap awal ya Bang ya. Pembunuh selingkuhan istri katanya tak mau mengaku. Jadi dia kan? Kejadiannya ini di tebing tinggi. Ada pasangan suami istri, Heri Juanda alias Kajon. Kajon ya, Kak. Kupikir kajol, kagak jelas. Kajon yang gini-gini itu kan? Apa Bang? Yang kalau main akustikan di bawah ya itu. Ya Allah Tuhan, ku nggak ngerti aku. Kajon namanya. Kajon itu namanya Bang? Kalau musisi tahu tuh. Aku pikir kajol ya kan, kagak jelas. Dan istrinya Susilawati alias Susi ini melakukan pembunuhan terhadap Lukman Hakim Lubis alias Tompel. Wow, kenapa tuh Bang? Kematiannya? Katanya gara-gara diduga berselingkuh. Tompel ini berselingkuh sama Susilawati ya kan. Padahal tapi nggak tahu ini apakah belum tahu ya Bang. Ya, tapi kalau dilihat dari berselingkuh atau tidak ini kita informasinya kan Bang, Tompel ini umur 28 tahun, Ibu Susi 44. Wow, berondong ya. Sepertinya kalau betul-betul terbukti selingkuh ya. Tapi sebelumnya Bang, ini Tompel ini kenapa Bang? Matinya kenapa Bang? Suka daun tua. Iya. Si Tompelnya suka daun tua, Ibu Susilawatinya suka daun muda. Abang suka apa? Berondong? Aku suka kopi. Tante. Jadi, aduh. Setelah ditangkap, itu kan awalnya nih bunuh diri nih, dugaannya. Dikabarkannya bunuh diri, dugaannya. Bunuh diri dan sempat setelah mayatnya itu diturunkan diduga bunuh diri, tapi setelah polisi melakukan penyidikan itu kok bunuh diri kok. Janggal ya. Kepalanya pecah, dadanya pecah. Gimana dada janggal ya? Kepalanya pecah, dadanya pecah. Kalau bunuh diri kan satu aja kan? Iya. Misalnya kepalanya pecah ya kepalanya aja, atau dihantukkannya. Benturkannya kan? Iya. Masa dia membenturkan semuanya? Membenturkan kepala, membenturkan dada kan nggak mungkin. Nggak mungkin Bang. Atau bunuh diri, entah gantung diri gitu ya kan? Gantung diri, ini kan tidak. Kalau ada dua lokasi yang berbenturan, kayaknya memang nggak mungkin bunuh diri. Iya. Jadi diduga itu seperti itu. Nah, dan pelakunya sudah ditangkap tapi belum mengaku, dia menyangkal dan bersikeras. Katanya juga nggak nampak penyesalan ya Bang. Psikopat Bang. Nggak, mungkin karena sudah terlalu terlalu panas, mungkin terlalu marah. Kayaknya ada motif-motif cemburu ya Bang. Iya, seperti itu. Oke. Mungkin untuk jelasnya kita tanya dengan reporter kita yang ada di sana yang mengikuti langsung. Bung Indra. Iya, mengikuti langsung kasus ini sejak kemarin. Dengan Bung Indra Gunawan, Sipahutar. Halo Indra. Mic-nya? Suaranya? Halo Indra. Ya Bang. Oke. Mainkan Indra. Ya Bang. Terima kasih Bang Agus sama Mbak Yuta dapat saya kabarkan. Jadi sampai saat ini pihak penyidik dari Satuan Reserse Kriminal Polres Tebing Tinggi sendiri masih terus melakukan pemeriksaan terhadap Heri Juwana alias Kajon dan istrinya Susilawati alias Susi. Meski pihak kepolisian itu sudah memiliki banyak bukti dan saksi-saksi, namun sejauh ini tersangka Kajon sendiri, pelaku pria, itu sampai sekarang belum mengakui perbuatannya. Namun untuk istrinya sendiri tidak bisa menampik lagi karena juga turut serta dalam membantu suaminya merekayasa pembunuhan ini. Terima kasih. Oh, berarti istrinya sendiri sudah mengakui ya,
Tapi Ya, benar, siapa tidak ya? Ini biasanya Kok nggak kompak bang? nggak biasanya dipisah itu sama polisi. iya. Nggak, itu salah satu teknik Untuk polisi menggali mencari ini ya. informasi ya bang. Dua pelakunya itu Tapi dipisah. nggak pernah itu dua-duanya di Tapi situ. sebelumnya maunya kan pas abis melakukan maunya kan mereka pasti ada kompak lah ya. kompak lah. Pokoknya jangan ngaku ya kan. Oke. Yang satu lemah goyah. Itu kabarnya Ndra, barang buktinya itu sudah disita sama polisi Sudah itu. diamankan kah? Apa tuh Sudah, kira-kira? Bang. Itu barang buktinya, barang bukti yang pertama yang diamankan adalah linggis. Linggis Ui. ini sebelumnya diambil oleh Kajon dari sebuah bengkel yang tidak jauh dari lokasi, di mana setelah tersalut emosi, lalu Kajon ini pergi ke bengkel warga dan mengambil barang berupa linggis dan kemudian dibawanya kembali ke lokasi atau ke rumah dari korban Lukman Hakim Lubis, dan disitulah terjadi perkelahian. Pada saat perkelahian itu juga sebenarnya perkelahian sempat terjadi 2 kali, Bang. Dua Jadi kali. di mana pertama bisa saya jelaskan, kejadian ini terjadi sebenarnya pada Rabu tanggal 30 Juni lalu. Jadi sekitar jam 11 malam si Kajon dan istrinya ini datang ke rumah korban untuk mempertanyakan benarkah Lukman ini mempunyai ada hubungan sama istrinya gitu. Jadi berdasarkan hasil pemeriksaan sesuai keterangan dari Kasat Reskrim AKP Wirhan Arif, jadi pada saat itu sempat terjadi perkelahian, namun bisa dipisahkan oleh warga gitu, Bang. Jadi setelah dipisahkan oleh warga, jadi korban ini sendiri setelah itu pergi menceritakan ini kepada warga, dan dia pergi sembari meminta tolong bahwasanya dia sebelumnya berkelahi dan dikejar-kejar oleh pelaku ini. Ya? Jadi setelah itu pelaku ini sendiri bersama istrinya pergi dari lokasi, dan di situ posisinya istri pergi pulang ke rumah, sementara si Kajon pergi ke bengkel untuk mencari linggis. Setelah dapat linggis tadi, Tunggu ya, baru katanya habis kemudian ini. si Kajonnya menjemput istrinya kembali mendatangi korban yang kebetulan kembali lagi ke rumah. Disitulah baru kemudian korban ini dibantai, Habisi ya. termasuk dipukul di bagian kepala dan juga dada gitu. Tapi Ndra, ini apakah sudah ada kejelasan bahwa si istri pelaku itu Susilawati tadi, apakah memang benar Ada hubungan, benar memiliki hubungan khusus dengan korban atau enggak? Karena kan dia ikut membantu sia-sia kan? nanti. Iya. Bukan, dia ikut Oh iya, membantu, ikut benar. membantu. Kabarnya kan ikut membantu pembunuhan si korban kan? Iya, Nah, Bang. kalau dia memiliki hubungan harusnya khusus, nggak tega, berselingkuh, kan? Harusnya nggak tega, Bang. masa tega sih? Gimana Ndra? Oke, Bang. Jadi berdasarkan keterangan berdasarkan keterangan tersangka Susi kepada pihak penyidik, Susi ini sendiri sebenarnya membantah bahwasanya dia ini ada memiliki hubungan dengan si Lukman. Ya. Namun ketika saat itu suami istri ini mendatangi Lukman, berdasarkan keterangan Kasat Reskrim, itu tiba-tiba Lukman membenarkan bahwasanya dia ada mempunyai hubungan gitu, Bang. Waduh. Jadi si korban membenarkan, sementara pelaku istrinya menyangkal. ini, Bang, membantah gitu. Iya. Berarti mungkin karena Takut, takut, Bang. atau mungkin karena di depan suaminya. Iya kan. Barangkali. Waduh, ternyata hati-hati Bang kalau mau selingkuh ya. Nanti ngeri. Memakan korban. Waduh, berarti nanti kita tunggu penyidikan selanjutnya ini Hendra ya. Karena kan Ya. pelakunya belum mengaku ini ya. Ya. Belum ada pengakuan Iya. secara jelas nih dari Kajon. Biasanya kalau Jadi berdasarkan keterangan gimana Kasat Ndra? Reskrim, bisa saya tambahkan lagi, Bang. Ya. Meski tersangka Kajon sendiri tidak mengakui perbuatannya, namun penyidik sudah memiliki bukti dan saksi-saksi yang melihat langsung, maksud saya yang
yang pernah mendengar bahwasanya memang si Kajon ini ada mengejar korban gitu. Oh, memang Kemudian ada yang lihat, keterangan saksi mata, ya? keterangan istrinya juga itu telah mendukung apa yang dilakukan pihak kepolisian, karena pada saat pembunuhan itu Susi juga ada di lokasi dan turut serta menggantung pelaku, maksud saya menggantung korban dengan menggunakan kain yang Ya ada Tuhan. ditemukan di Alibinya. dalam rumah korban. Iya, Oh, berarti itu alibi mereka ya, Ndra ya? menciptakan alibinya sampai tapi kok sampai iya, pakai linggis maunya ya kan Bang, maunya dibekep. Kok aku ngajarin ya Bang? Astagfirullahaladzim, maaf Tribuners, maaf. Ya, setelah mereka bunuh itu mereka gantungkan Iya. sehingga seolah-olah kelihatan seperti Bunuh bunuh diri. diri. Gitu ya, Ndra ya? Seolah-olah gantung diri ya. Padahal kan Iya, dari benar. otopsi Tapi, Bang, ya. Namun pada saat pertama kali ditemukan oleh warga, jadi pada saat itu posisi jasad korban sendiri sudah tergeletak, dan berdasarkan hasil olah TKP diduga pada kedua tersangka ini tidak kuat menggantungkan leher korban ke Ya, bagian atap itu rumah makanya sehingga ketahuan. korban itu jatuh. Ya. Gitu. Oke. Oke Indra. Baik, Ndra, terima kasih atas laporannya. Kita tunggu laporan Tapi Bang, selanjutnya. tunggu Bang Agus. Tapi kita lihat Indra nih, ya kan Bang? Kok ngelaporkannya kayak dia yang merasa bersalah ya Bang? Gak ikut serta kan, Ndra? Gak ikut serta kan Indra? Ya. Mana tahu otak enggak ya? Ya Mana ampun tahu. Bang. Tapi thank you Indra atas Iya, laporannya. kayak bersedih kali, Ndra. Iya, kayak sedih Sedih, ya. dianya. Kamu gak ada hubungan apa-apa sama ini kan korban kan Indra? Bang, tapi aneh ya Bang, lucu ini Bang pembunuhannya Bang. Iya, ya memang gitulah alibi. Banyak kan alibi. Ini mirip sama peristiwa yang di Papua, tahu kan? Yang di Jayapura. Yang Peristiwa mana itu Bang? pembunuhan toke emas, saudagar emas. Oh, iya. Kan istrinya teriak-teriak itu di keluar pinggir dari mobil jalan. kan? Iya. Nah. Tolong Kak, tolong Histeris, Kak. ya kan? Suami saya Tahu-tahu. dibunuh. Tahu ada yang bunuh dia? Dan uniknya juga Bang, ini Bang, suaminya umur 45, istrinya 25 Bang. Berarti kan Bang, Iya, aku lihat sama. tuh beritanya, 45-25 berarti nikah berondong dia kan Bang. Iya. Apakah ada motif untuk menguasai harta? Bisa jadi. Bisa jadi. Karena dia Oke, kalau emas yang kan, di Bang? Papua itu dia tidak membunuh sendiri, tapi dia Oh, seolah-olah eh, dibegal ya Bang? Iya, seolah-olah dibegal, dia membayar itu katanya eksekutornya 4 orang. Dan Tapi yang parah, ketahuan ya. yang parah tahu apa? Apa Bang? 4-4-nya dari Medan. Ya Tuhan, anak Medan, aduh, sampai ke sana kan anak hanya Medan untuk aja, untuk membunuh orang. Bang, kan masih banyak lapangan kerja di Medan kan Bang? Di Papua lebih banyak. Oh itu iya, ya. cuannya gitu. Cuannya Ya tapi yang lebih gitu banyak. lah. Gali-gali emas kan dapat di Papua. Iya memang iya sih, cuman aduh jauh-jauh kalian ya. Kita kejut ya. Jangan bilang anak Medan lah Bang, malu kita ya kan. Iya. Ya nggak mau nggak teraku itu, tapi lucu lah pembunuhan gitu ya, mudah diungkap polisi kita ya Bang. Salut nih Iya, buat Polri nih. Polisi. Dan kita juga turut berduka cita ya, untuk keluarga korbannya, semoga memperoleh keadilan sebesar-besarnya. By the way tadi terkejut ya Bang, Kejut. ada petir ya. Ah, Medan sekarang sekarang lagi hujan ya, di sini lagi hujan. mudah-mudahan tidak ini lagi kejadian pohon tumbang ya Bang. Biasanya kalau di sini kalau udah hujan lebat sekali, kalau tidak banjir, ya itu Ya pohon tumbang. pohon tumbang. Iya kan? Tapi tadi yang ada videonya nggak ini ya tadi Bang? Untuk pembunuhan ini. Kita bisa lihat lagi Bang. Tuh, terkait. Tim Langsakti bergerak sesuai dengan arahan Kanit Tim Jatan Ras Ibda SPN Siregar menuju lokasi di mana pelaku pembunuhan berada. Selamat sore Katim 1. Informasi A1 di Tua Brohol. Jadi Katim 1 naik sepeda motor bersama anggota langsung masuk ke dalam, langsung amankan. Terima kasih. Mendapat informasi dari Kanit Jatan Ras bahwa keberadaan pelaku ada di warung tuak Brohol, tim langsung bergerak menuju warung tuak tersebut.
ada ya. Kaki siapa? Kau berantem. Siapa itu di? Oh, ini bukan dia. Kita kan nanti bang. Ini nanti bang. Pakai apa bang itu dia? Pakai apa? Nah, itu Bagus. dia tadi videonya. Aku kayak lagi nonton film action. Iya. Ya kan, keren ya. Siapa sih yang ngedit video ini? Apa musiknya kok gitu Musiknya ya? gitu ya. Dengar rock kayaknya. Makanya, apa namanya? Tapi salut nih buat Tapi kok Polri tadi ini, Bang, ya. ditutup gambarnya? Itu nanti Kenapa aku di-blur protes. ya, itu. Nggak Bang? usah di-blur lah kalau Jangan kayak di-blur gitu. lah. Orang bukan kasus pemerkosaan bukan kasus atau pemor- dan bukan korban ya kan. Kalau Pemerkosaan pelaku, dan bukan tidak di bawah umur ya. sudah dewasa Nanti ya kami kan. kasih tahu itu biar nampak. Oke, nanti kan di medan.tribunnews.com Iya. beritanya. Nah, itu tadi ya pelajaran ini buat kita semua, Bang. Ya, Jangan kalau selingkuh jangan ketahuan atau jangan selingkuh nih pelajarannya. yang pertama boleh. Ya Tuhan, Bang Agus jangan gitu lah. Pokoknya jangan selingkuh lah. jangan, nggak boleh, nggak boleh. Ya, lurus-lurus saja. Pokoknya pesannya jangan kalau selingkuh jangan ketahuan. Jangan, bukan gitu. Itu pesan yang salah. Ya kan? Sorry. Oke lah. Oke, kita langsung berita ke kedua. berita kedua. Ini Ada apa Pemprov nih, Bang? Sumut bikin taman 70M. Wow, 70 miliar. Ya, sebenarnya sedikit, Taman, kecil sih ini 70M. Sebenarnya ya, kalau kita melihat bandingkan sama taman mini. Taman mini Indonesia Indah ya, Bang. Iya. Ya Tuhan, itu lahannya juga sebesar mana? Ini di mana Besar, ini, Bang? cuma yang menjadi persoalan juga adalah kapan itu dibangun kan, karena sekarang kan sedang masa-masa kopi. Iya, benar-benar. Semua orang susah. Iya Kok sih, yang bangun uang- taman gitu loh kan? Uangnya kok malah ke taman gitu ya, Bang. Mau dibelikan Asupan beras, gizi kayak iya. apa semua kan banyak Untuk kan? rakyat-rakyat menengah ke bawah gitu ya, Bang. Sekarang kan, Subsidi apa? apalagi sekarang kan udah Bansos, PPDB kan, PPDB. Kalau di Jawa malah sudah darurat kan, kalau di Iya. sini masih PPKM mikro, PPKM. Kalau di sana sudah darurat ya, Bang. sudah darurat. Apa-apa keluar harus pakai surat vaksin. Iya, Banyak kali tuh, Bang, yang viral gara-gara nggak bisa masuk padahal dia baru keluar dari kosannya. iya. Nggak bisa masuk. Langsung lah bentrok sama polisi padahal polisi juga menjalankan tugas ya. Iya. Kalau sekarang kan mikro orang pedagang-pedagang lah misalnya di kaki lima itu Jamnya kan aja ya, jam Bang? 8 jam 9 kan sudah harus ditutup. Kan? Marelan enggak, Bang? Kemarin enggak? Enggak. Kemarin yang rekan aku satu lagi nih, Oh, iya? dia mengakui enggak, Bang. Enggak ya? Di pusat kota iya. Ini dia nggak datang nih, kenapa nih? Oh, dia sedang kurang fit. Kita doakan ya, semoga cepat fit ya. Iya. Semoga bukan yang itu ya. Yang mana? Bukan. COVID-19 ya. Bukan sehingga- COVID-19 ya, tapi yang Delta enggak. Oh, bukan juga. Bukan, maaf Bang, bercanda. Dia cuman ini agak kurang enak badan masuk Kurang angin enak lah badan mungkin, masuk angin Bang. ya. Sering Kena tidur hujan malam. ya. Udah kena hujan tidur malam. Ya ini tadi dia kemarelan tuh Sering karena- duduk semen juga dia. Iya kan ya. Makanya Sambil sakit ngapain perut. kacang ya, Bang. Iya. Aduh, ngapain sih di semen ya kan. Nah, ini tamannya di mana nih, Bang? Lokasinya? Tamannya di kantor Gubernur Sumatera Utara. Jalan di Penegoro Medan Jalan ya, di Bang. Penegoro. Nah, di situ lah sebetulnya kan udah cantik ya. Ngapain lagi taman di Udah tuh taman-taman ya, ini kan? kantor gubernur. Ih, udah keren loh itu, Keren ya? Bang. Masuk kemarin ke Tapi ada alasan dari Bapak Gubernur kita Edi Kenapa, Bang? Rahmayadi Karena kenapa itu harus dibangun. Kenapa, Bang? Nah, mungkin kawan kita yang menjelaskan ini, reporter Oke, kita. kita ada- Langsung saja yang tadi komunikasi dengan Bapak Edi Rahmayadi. Ada Mustaqim di sana. Halo, Kim. Oh, ma. Oh, Ini Mustaqim ya, Bang? Iya. Dia Udah kayak pejabat dia. Iya, pakai batik atau Aktif. atau mau Pakai dasi bertugas di mana? Pemprov seterusnya. Sepatunya bisa nampak kan, Kim? Sepatu. Biasa sepatu kilat tuh. Iya. Lalat pun terpleset. Wah, ya Tuhan. Tapi nggak apa-apa lah, Bang. Kan keren reporter kita, Bang. Iya. Kan? Bagaimana Kim terkait dengan pembangunan taman tadi yang katanya oleh Pemprov memakai Sumut? pagu anggaran sebesar 6,996 miliar. Dikit lagi ya, Bang. Dikit lagi 70 aja lah kita bikin. Bagaimana Kim penjelasannya Kim? Seperti biasa, Seperti lupa biasa. ngidupin Kim, suara. suaranya tidak kedengaran. audionya tidak kedengaran. Ya, halo. Nah. Oke, langsung Kim. Ya, selamat sore Bang Agus, Mbak Yuta dan Tribuners. Bahwa Pemprov Sumut tidak hanya membangun taman, tapi melakukan revitalisasi pembangunan gedung yang nilainya sekitar 69,996 miliar rupiah. Itu meliputi gedung BKD, kantor gubernur lantai 3, lantai 4, lantai 5, lantai 6 hingga lantai 7, dan juga
taman air mancur yang dibongkar untuk dirubah jadi taman biasa yang berada di depan dan di samping Masjid Agung. Ya, Bang Gus. Oh, ternyata ada bangunan juga, Bang, nggak taman Ada. aja ya. Jadi tadi upload penjelasan dari Bapak Gubernur kita terkait pemakaian anggaran ini, apakah karena kan Di sekarang tengah pandemi. ini kan tadi beritanya sudah kita naikkan dan di medsos kita para warganet itu berkomentar. Walaupun di dalam itu sebenarnya sudah ada penjelasannya, Iya, tapi karena aja ya, namanya judulnya seperti netizen. itu, netizen kadang ada yang tidak membaca, ya kan, melihat judulnya saja, Tidak lihat baca oh langsung masa komennya. Covid kok bangun seperti ini, Iya. katanya kan, mending dibelikan beras, nah, kayak gitu. Apa bagaimana penjelasan dari Pak Gubernur, Kim? Ya, Gubernur menjelaskan bahwa revitalisasi pembangunan ini merupakan tahap kedua, di mana tahap pertama itu dilakukan pada tahun lalu yang meliputi lantai 1, lantai 2, lantai 8, 9, dan 10. Dan mengapa ini tidak ditunda mengingat dalam saat ini masih dalam pandemi COVID, karena penganggarannya dilakukan multi years, yaitu sudah diketok palunya sebelum pandemi COVID di Sumatera Utara maupun di Indonesia dan khususnya Sumatera Utara itu terjadi, sehingga Gubernur tetap bersikukuh bahwa pembangunan yang terjadi selama 2 tahun di pembangunan revitalisasi kantor Gubernur Sumatera Utara terjadi di kantor Gubernur ini memang sudah harus dilakukan, mengingat anggaran juga sudah dikucurkan ke pihak pengembang yang melaksanakan proyek. Ya. Berarti itu dananya sudah ada begitu ya, sudah ada dan harus digunakan, Kim. Kalau nggak digunakan gimana? Nggak bisa dialihkan gitu ya, Bang. Apakah bisa dialihkan? Atau merasa Bansos. sayang kalau dialihkan? Sayang lah. Project gitu Ya, ya. berdasarkan penjelasan Gubernur bahwa karena anggaran tersebut merupakan anggaran multi years yang pengerjaan memang dilakukan secara bertahap mulai tahun lalu dan hingga tahun ini, maka tidak bisa ditunda. Berbeda ketika mereka ingin melakukan pembangunan gedung Bapeda yang penganggarannya dilakukan tahun ini atau tahun lalu, itu terpaksa ditunda mengingat saat ini Pemprov Sumatera Utara membutuhkan dana juga untuk penanganan pandemi COVID-19 di Sumatera Utara. Oh, sudah ada, Bang. Kalau dana-dana COVID mungkin sudah ada ya. gitu ya kan. Baik. Oke lah, berlaku bijaksana lah ya kan seharusnya. Terus yang terkait air mancur itu gimana, Kim? Itu kan air mancurnya kalau seingat aku ya sudah bagus, apa yang mau diapain Iya kan, gitu udah kan? bagus, ngapain dibongkar-bongkar sih? Emang ada alasan apa lagi nih? Alasannya apa sih? Alasan Gubernur bahwa mengapa air mancur yang baru belum genap 5 tahun dibangun Belum itu 5 tahun katanya. Belum 5 tahun iya. udah dihancurkan, apa kan? yaitu karena di belakang taman itu terdapat sebuah bangunan heritage yang jika dilihat dari luar itu tidak tampak, maka Oh, ketutupan. berdasarkan Dari awal kenapa nggak berencana gitu ya kan, Bang? karena berdasarkan itu maka taman tersebut dibongkar dan hanya dibuat sebagai taman biasa aja ke depannya. Aku kayak komentarnya pedes-pedes ya. Nanti tiba-tiba ada titik merah di sini, Bang. Enggak Nggak ada kan, Bang? Enggak. Hijau, titik hijau. Hijau ya. Itu laser yang jual-jual pinggir jalan itu. Oh iya, Tukang bukan titik merah laser. ya. Aku komennya pedes-pedes, maaf ya Pak Edi. Ini kan kita sebagai menyampaikan ya kan Iya. pertanyaan ungkapan dari netizen lah. Kenapa gitu. Oh, berarti karena menutupin Heritage. bangunan heritage ya, Bang. Itu yang mana, Kim? Bangunan heritage-nya yang di Ya, aku juga nggak ngerti. Yang di mana ini, Kim? Yang di depan itu ada bangunan Gubernur lama yang di Jalan Gubernur juga. Itu ada depannya, sebelumnya ada air mancur yang kini sudah dibongkar menggunakan ekskavator dan telah rata dengan tanah, yang rencananya akan dibangun juga taman, namun taman-taman yang biasa tanpa air mancur yang menutupi bangunan tersebut. Oh, teman-teman untuk duduk-duduk gitu ya, nyantai-nyantai ya. Untuk ngopi-ngopi. Iya, menikmati heritage. Kira-kira proyeknya berapa lama tuh selesai diperkirakan? Diperkirakan karena anggarannya menggunakan APBD 2021, maka Harus sebelum selesai. akhir tahun ini revitalisasi tahap 2 pembangunan kantor gubernur ini selesai dikerjakan. Harus diselesaikan tahun ini gitu ya kan, Bang? Biar masuk ke Secepatnya. proyek. Iya. Iya, oh, enggak bercanda. Biar tahun depan dapat lagi ya. Iya, ya kan? Oke lah, semoga Oke. kebijakan-kebijakan gubernur ini membawa apa ya, kebaikan buat kita semua ya, Iya, Bang, masyarakat Kota Medan khususnya. Thank you, Baik, Mas terima Karim. kasih, Kim. Tapi Ya, selamat sore. Iya, semakin tampan Mas Hakim. Iya, buka dulu lah maskernya. Udah ditutup. Ya udah Tutup. lah. Cepat kali Mas Hakim Sekali kalau takut kayak jadi gini ya. godain ya kan. Tapi Iya. Bang, ini ada videonya nih, Bang.
Ada. Ada kan ya bang? Nih. Langsung aja kita dengarkan juga langsung dari Pak Edi. Kalau tadi dari Mustaqim ya. Iya. Begini, ini kan direncanakan itu sebelum ada COVID. Jadi diketok sebelum ada COVID. Kan tak bisa itu ditunda. Dia harus dilaksanakan, tidak ada jalan lain. Kecuali ini baru direncanakan sekarang setelah COVID. Itu bisa, contoh ini Bapeda ini. Mana kantor Bapeda? Ini. Bapeda ini kita tunda. Kenapa? Karena COVID. Kalau itu nggak bisa, rencananya adalah dua tahun. Tahap 1, tahap 2. Ini sekarang tahap 2. Tak bisa dihentikan karena uang negara sudah keluar di situ. Pak, tapi kan ada namanya refocusing itu bisa saja dialihkan. Sama kayak Jawa Barat menunda pembangunan demi mengalihkan untuk anggaran COVID itu gimana? Kamu tanya sama orang administrasi itu. Yang pastinya karena itu dana negara sudah keluar untuk itu, tak boleh dihentikan, dia lanjut. Tapi refocusing kan kemarin dilakukan full refocusing tahap pertama. Tahap kedua ini tidak sifat, bukan refocusing namanya, nanti tanya sama sekretaris. Ya, maksudnya Pak bisa saja dirubah kan? Tak bisa kalau pembangunan itu tak. Nah, itu dia tadi penjelasan dari Pak Edi. Karena sudah tahap 1 udah selesai, di tahap 2-nya ya kan. Anggarannya bingung nanti ya Bang ya. Memang udah selesaikan aja lah gitu ya Bang. Toh anggaran Covid juga udah ada kan Bang. Sudah ada. Baik kali komen aku kan. Baik. Takut dong Pak Edi Bang. Biar gak kena lampu-lampu Iya, itu ya. biar gak kena lampu-lampu hijau yang di ring road itu. Tapi kan Bapak itu nggak ini lagi, nggak penguasa militer lagi. Iya, itu istilahnya kan Bapak Kalau dulu gubernur kan- milik kita lah dia kan Pak. Iya. Bang harus melindungi Kalau dulu kita. beliau kan punya tank, punya apa semua. Aku tahu. Kopassus kan. Ya sudahlah Bang, semoga lah memberi. Tapi tadi yang agak menarik manfaat. itunya ya. Apa tuh Bang? Eskavatornya ya, warnanya pastel-pastel Cute gitu ya. Ada pink ya. Itu eskavator dari mana itu ya Bang? Film kartun kan. Iya ya, ada juga yang pink biru ya. Keren. Ada aja. Kita lanjut berita Kita ketiga. masuk ke berita ketiga ya Tribuners. Oke, ini terkait dengan PPKM Imbas darurat dari PPKM Jawa ya, Bang. Bali. Nah, sebenarnya kan yang di sana nih apanya Tapi ngimbas- PPKM-nya, tapi mengimbas kemari. Kita juga kan Bang, iyalah nggak ada orang masuk kan Bang ya. Nggak ada yang masuk dan yang nggak keluar kan. Iya, nggak boleh keluar, nggak boleh masuk ke sana. Istilahnya Yang orang sana pun nggak boleh keluar. kemari. Jadi penumpang pesawat di Kuala Namu turun Bang. Menurun. Jadi info tadi kan baru diberlakukan dan hari ini Senin ini imbasnya sudah langsung terasa di Kuala Namu terjadi penurunan 35%. Waduh, istilah karena kemarin itu kan Bang sudah sepi. Ini makin sepi dong Makin ya. sepi lagi. Ya karena kalau gimana, ke Jakarta misalnya kan kita bilang ke Jakarta atau ke Bali itu syaratnya kalau dulu kan antigen tuh. Sekarang Antigen udah atau diperketat ya. PCR. Nah sekarang sudah harus PCR. PCR-nya harus mutlak ya Bang. nggak bisa Antigen lagi nggak bisa lagi antigen. ya. Iya. Dan Harus ada sertifikat vaksin minimal kalau minimal misalnya tahap 1. boleh ya Bang? Ya. Waduh, sudah 1. makin ketat nih. Kalian Tribuners sudah pada vaksin belum? Ya kan? Banyak kan Bang sentra vaksin yang gratis ya Bang? Banyak. Sekarang banyak yang gratis. Datang aja lah. Dibuka saja di Lanut Suwondo. Lanut Suwondo ada, di Polsek ada, Di orang di iya, apa benar-benar. tuh? Di rumah-rumah sakit juga ada. Iya, banyak yang gratis. Banyak. Banyak. Jadi setiap hari Penyelenggaranya. ada info-infonya di media sosial. Jadi bagus juga media sosialnya, jangan cuma untuk Jadikan apa aja untuk kan. mencari perhatian aja lawan jenis Sekarang untuk joget-joget nggak jelas ya Bang. iya. Iya Bang, tapi Bang ini imbasnya kepada maskapai penerbangan gimana Bang? Pasti Iya banyak pasti tutup ya Bang. terjadi penurunan. Nah, sekarang mudah-mudahan belum tutup lah.
kalau Maksudnya sekarang. kita Bang, Dia kadang-kadang- mengurangi apa namanya itu ya, jadwal flight ya, Iya, jadwal Bang, terbangnya. ini pernah kejadian gini Bang. Sebut saja maskapainya dari L. L, Udah tahu lah ya kan? apa tengahnya O, belakangnya N Iya, gitu. iya. Udah Bang kasih tahu. Jadi dia tuh kan paling banyak Bang jadwalnya, schedule-nya. Heeh. Ya karena kita kan bebas memilih, tapi karena memang penumpangnya sedikit, mereka nanti itulah yang namanya delay. Kita digabung-gabungkan dengan yang selanjutnya. Nah ini kalau makin sedikit, delaynya makin panjang nanti jangan-jangan Iya, Bang. Iya kan? Iya, seperti Kita itu. Kemungkinan. Pesan pagi, berangkatnya malam ya kan? Nggak ada, Penumpangnya apanya, nggak Bang? ada Mbak, Iya. kan nggak mungkin operasionalnya Iya. kita sendiri kayak ini pesawat pribadi ya kan? Iya, kan udah kayak angkot juga tuh kan memang. Tapi Medan memang belum PPKM darurat kan Bang? Jangan sampai. Sejauh ini belum, tapi nggak tahu juga kita apakah hari ini kan terjadi rekor lagi. Berapa, Bang? Rekor jumlah penambahan kasus positif secara nasional 29.000 Ya Tuhan. hari ini. 29 Setelah lagi per tembus hari. 30. Dan memang Bang kita lihat di sosial media selalu ada berita innalillahi, berita duka, Ya, meninggal berita, karena Covid. Sampai berapa banyak sudah ya? Kemarin dalam waktu 3 hari ini ada Ibu Rahmawati Soekarno Putri. Ya, kita turut Kemudian berduka cita, ada dalang kita yang sangat terkenal itu Bapak Ki Gendeng Pamungkas. Nah, kemudian Artis juga banyak Bang. artis juga banyak, dan kemarin itu menteri kita yang sangat legendaris di era Pak Harto, di era Orde Baru, Siapa Bang? Bapak Harmoko. Oh iya. Tomat kontol 250, kol kepeng Iya. 15.000 menurut Cabai. petunjuk Bapak Presiden, cabai keriting. Tapi zaman dulu kita hafal nama menteri Bang. Loh itu dulu Semua ya Pak kan, Harmoko, ini agak lari sedikit lah. Iya. Pak Harmoko kalau itu biasanya beliau mengumumkan harga sembako itu akhir minggu. Nah itu waktu yang ditunggu-tunggu sama ibu-ibu seluruh Indonesia. Biar nggak macam-macam tukang sayur ya. Mereka mencatat itu. Nyatet. Pak Harmoko bilang segini. Besok datang ke pasar kalau ada yang lebih, ini Pak Harmoko bilang Jangan segini. macam-macam kalau Macam-macam. Nanti masuk kantor Koramil. ya benar. Dulu gitu tuh. Tiba-tiba hilang. Ya kan Bang? Jangan aduh hilang kok di sini. Jangan ya. Ya aku merinding loh Bang, serius. Iya. Kita balik ke soal penumpang Kuala Namu tadi. Ada kawan kita di Deli Serdang, Anil Rashid, masih sana Nil? Nih. Ya Bang. Nah, itu dia. situasinya Masih di gimana? Kuala Namu kayaknya. Nil, Sepi ya Nil? Ya Kak. sepi ya. Bang, sepi Bang. Yuk silakan Nil. Ya baik Bang Agus sama Mbak Yuta. Nah, dampak dari PPKM darurat Jawa Bali yang berlaku mulai hari ini Bang. Nah itu di Bandara Kuala Namu sendiri pergerakan penumpangnya mengalami penurunan Bang. Ya. Jadi amatan saya di bandara Bang, yang biasanya penumpang itu menumpuk ya di bagian check-in, cuman pada hari ini tamu Pak terlihat sepi Pak. Menurut manajer officer in charge OIC Mira Ginting, itu sekitar 35%. Ya. Yang dimana biasanya ada penerbangannya 80 sampai 100 penerbangan dan jumlah penumpang 9 sampai 10 ribu. Namun pada hari ini Bang itu hanya ada 56 penerbangan Bang dan 2 penerbangan internasional. Sedangkan untuk penumpangnya hari ini itu berjumlah 5.032 orang Bang dan penerbangan internasional 145 orang Bang. Seperti itu Bang. Penerbangan internasional tujuan mana itu? Tujuan ke apa Pak? Kak? Ke Malaysia Kak? Aku mau liburan Bang. Kuala Oh, Lumpur. nanya-nanya Kuala Lumpur ya atau Nggak boleh masuk Kuala Lumpur sekarang. Nggak boleh ya Bang. Tapi itu Nggak ada boleh masuk. penerbangannya. Khusus kita. Nggak Khusus aku boleh. ya. Iya. Kuala Lumpur aja berarti yang buka ya? Untuk penerbangannya seperti itu Kak. Oh. Kuala Lumpur. Tapi katanya Singapura udah ini Bang. Kenapa nggak buka ya Bang? Singapura buka sebenarnya, cuma mungkin nggak ada yang Nggak ada pergi ke sana. penumpangnya ya kan? Ah, Oh iya. iya. Oke. Singapura sudah benar-benar. menganggap katanya sebagai flu Virus- biasa. Iya, flu kabarnya. biasa. Ya. Jadi sangat sepi ya Nil ya. Sangat sepi Bang, sangat sepi sekali. Hari ini total penumpang hanya 5.032 orang Bang. Biasanya itu kisaran 9 sampai 10.000 Bang. Belum PPKM darurat Jawa Bali Bang. Ya. Sana malah Jadi terkait dengan maskapai apa ada melakukan kebijakan tertentu untuk hal ini Nil? Apakah ada? Jadi sedikit tambahan dari manajer officer charge Mira Ginting, beliau menyebutkan ada maskapai yang tidak melakukan penerbangan Bang, malah Bang. Close. Iya Bang, seperti itu. Boleh tahu itu maskapai apa maskapai apa aja, mana tahu
para Tribuners ingin Flight, berkunjung ya ke daerah lain dan menggunakan flight itu? Jadi bisa prepare ya, Bang? Untuk data penerbangannya sendiri itu tadi tidak sempat disinggung oleh Pak Mira. Nah, seperti itu Bang, dia hanya mengatakan bahwasanya ada penerbangan, ada maskapai yang tidak memang melakukan penerbangan Bang, seperti itu Bang. Sama sekali ya, tidak melakukan penerbangan sama iya, sekali. benar Ya? Bang. Jadi mereka setelah mendapat surat edaran yang 5 tahun 2021 Bang, tentang berlakunya vaksin itu Bang, jadi mereka sudah langsung menghentikan penerbangan Bang, seperti itu. Baik. Jadi Anil, kesiapan kan penumpang ada berapa itu ya Bang? Ada 5 ribuan ya jadi hari ini ya. Itu kesiapan penumpang terkait persyaratan pergi ini mengenai sertifikat vaksin atau PCR, mereka baik, maksudnya tidak ada kendala atau ada yang tiba-tiba viral di sana marah-marah? Sejauh ini memang ada beberapa penumpang Kak yang sudah mengetahui bahwasanya ketika mereka ingin melakukan penerbangan ke Jawa dan Bali harus membawa vaksin dan surat swab PCR. Kan seperti itu. Cuman ada beberapa penumpang memang yang belum mengetahui. Jadi mereka hanya membawa antigen ya? Vaksin. Dia sudah membawa karena kebetulan dia sudah disuntik dari perusahaannya Kak. Dan dia hanya membawa rapid antigen. Makanya tadi dia sempat merasa kecewa seperti itu karena tidak diperbolehkan untuk seperti itu. Jadi mereka berharap, ya namanya ini masih awal Bang ya, mereka berharap ya cukup dimaklumi seperti itu untuk pada hari ini aja gitu. Biasa penumpang hari ini aja, besok pun hari ini aja. Enggak, tapi percuma saja dia di sini. Misalnya di sini dia diperbolehkan naik, tapi misalnya kalau dia ke Jakarta atau dia ke Denpasar misalnya kan, itu kan di sana kebijakannya itu sudah berlaku. Mana? Di sana kan diperiksa lagi. Disuruh balik Benar. pula. Iya. Ya, Benar Bang. tapi akhirnya jadi terbang juga kan penumpangnya kan? Hingga saat ini tadi mereka masih berkoordinasi dengan pihak pihak dari bandara dan maskapai juga Kak, seperti itu. Masih lobby. Wah, infonya kurang tersebarkah Bang sehingga Mungkin nggak ada yang baca Tribun. Iya, baca dong medan.tribunnews.com. Karena dari Kita kemarin udah kita kan, sudah Bang? infokan. Juga dicetak kita bikin sebagai headline kan. Pakai ini apa namanya? Vaksin, harus menunjukkan vaksin. Dan di sana ada katanya center untuk vaksin nih, betul ya? Oh iya. Benar Bang, benar. Nanti akan ada tempat vaksinasi Bang, tentunya di lantai 1 Bang, bandara. Cuman akan berlaku itu mulai besok Bang. Oh, mulai Juli, besok. Bang. Iya. Mulai besok seperti itu Bang. Oke. Win-win solution lah ya kan Bang. Iya. Kalau dia nggak sempat vaksin tuh vaksin aja sekarang biar bisa terbang. Iya. Gitu. Oke. Cuman catatan juga Bang, bagi calon penumpang yang memang nanti maunya melakukan vaksin di bandara, itu diharapkan datang 6 jam Bang sebelum keberangkatan Bang. Nah itu diinfo juga Bang. 6 jam ya. 6 jam ngapain? Sepi-sepi serem ya Bang. Itu Iya. diinfo juga nanti kita. Tapi kan apa di sana kan tetap buka kan Nil? Misalnya Coffee shop gitu. kopi shop Masih Bang, semua masih ya. berjalan normal Bang. Semua berjalan normal. Jangan Yang pula dari bandara disuruh semua berjalan normal, Disuruh Bang. di sana orang tiba-tiba. nunggu 6 jam nggak ada apa-apa. Gedung Semua sebesar buka itu ya kan Bang, sepi kan. Khawatir ada horor-horornya. Nanti selfie orang tuh di depan tulisan Kuala Namu tuh Iya. ada kan yang ada taman-taman bunga. Oke. Ya, Baik, ya, Bang. Nil. Anil, thank you. Terima kasih atas laporannya. Sama-sama, Kita Bang. tunggu laporan selanjutnya dari update Kuala Namu. Mungkin besok itu bisa dipantau soal vaksinasi. Oh iya, yang sentra vaksinasi sentra di Kuala vaksinasi Namu. besok dibuka kan. Kita lihat bagaimana antusias dari masyarakat yang akan Dan terbang. penumpang yang di situ. Ya. Siap. Terima Bang. kasih Nil. Tapi Selamat sore. pulang dulu ya Nil, selamat jangan sore, ngetep di Nil, situ. pulang ya, Nil. Tapi pulang jangan sampai Siap. besok udah nunggu vaksinnya di situ. Tapi Kasian Bang. di sana ada hotel bandara yang di atas kan? Bang, jangan Boleh juga abang kalau ngajarin mau. dia main-main hotel, Bang. Ya, apa? Dia kan Rumah bisa- dia dekat, Bang. Udah pulang aja, Nil. Kalau gratis aja Nil, jangan enggak. Kalau suruh bayar nggak usah. Ngemper pula ada orang. Kebetulan mendung Bang. Gimana? Kebetulan mendung Bang di sini Bang. Nah, kan, tuh kan. Mau di Udah situ kode-kode. dia. Oke. Kan yang udah malu-malu. Sendiri apa berdua Nil? Nil, integritas Nil, kamu lagi Iya. kerja. Kerja dong. Ya kan? Apa? Siap, Pak. Asal Siap, jangan sama laki-laki juga. Jadi dua kali kalah nanti. Oke Nil, terima kasih. Ya Pak, Thank sama-sama. you. Yo, selamat sore. Sore Bang Agus, Pak Yuta. Ya, nah. Kita itu tapi dia. Bang punya videonya juga nih Bang. Ada videonya, coba kita Bagus, mau tengok main dulu. cepet katanya suruh langsung Tengok aja langsung, aja. video.
Bisa dijelaskan Pak, untuk penumpang sendiri di Bandara Kuala Namu pasca ditetapkannya tanggal 5 Juli hari ini vaksin itu bagaimana ya Pak? Setelah diterbitkannya surat edaran Kementerian Perhubungan nomor 45 tahun 2021 tentang pembatasan perjalanan dalam negeri di Bandara Internasional Kuala Namu sendiri memang mengalami penurunan dari jumlah penerbangan maupun penumpang ya. Kalau kita prediksi sekitar 30% ya. Kalau biasanya itu ada sekitar 80 sampai 100 penerbangan dengan jumlah penumpang 9.000 10.000-an. Untuk hari ini terkhusus tanggal 5 ini kita hanya sekitar 56 penerbangan dan 2 penerbangan internasional. Kemudian total penumpang sekitar 5.032 orang. Di mana penumpang internasional ada 145 orang. Nah, untuk kegiatan di bandara sendiri masih normal. Kita masih ada fasilitas pelayanan untuk rapid test antigen ya. Termasuk ada 2 tempat ya, drive-thru sama untuk manual di dalam terminal sendiri. Posisinya tepatnya di lantai mezanin. Kemudian untuk Genos sendiri mulai hari ini kita tidak operasikan ya, karena tidak menjadi dukungan juga sebagai dokumen perjalanan. Tetapi untuk mulai besok tanggal 6 di Bandara Kuala Namu diadakan pelaksanaan vaksin ya, karena ada kelengkapan dokumen bagi penerbangan khusus ke Jawa maupun Bali ya, termasuk Kalimantan Tengah dan Barat. Itu adanya kelengkapan vaksin ya, terutama Bali dan Pulau Jawa itu harus ada vaksin. Pertama sertifikat untuk yang pertama kita fasilitasi mulai tanggal 6. Di situ akan ada untuk penumpang terutama ya, nanti akan dilihat perkembangannya seperti apa untuk minat penumpang ataupun masyarakat melakukan vaksin di bandara. Kalau memang terlayani, untuk yang lain akan disesuaikan kondisikan. Nah, ini berkat kerjasama antara Angkasa Pura II dengan pihak-pihak lain, terutama regulator. Bagi yang belum pernah vaksin dan akan terbang, Tapi tapi tadi digariskan bahwa harus 6 jam sebelum 6 jadwal. jam sebelum jadwal penerbangan. Dan pastikan dirimu sehat-sehat aja ya kan Bang. Kalau terbangnya jam 6 pagi gimana? 12 malam lah Bang. Dibegal yang ada Bang. Kayaknya hanya untuk yang ini ya, yang terbang-terbang sore atau siang ini ya. Iyalah, lagi Karena belum buka kali ya kan kayaknya Bang. belum buka lah. Masa di jam 12 kan? Iya. Tadi lupa nanya 24 jam nggak, mana tahu Bang, bisa Iya. jadi Bang. Kayaknya nggak Kan mungkin lah. nakes-nakes ini di garda terdepan sangat apa ya? Totalitas tanpa batas. Kayak iklan ya. mungkin itulah ya. Iya. Mungkin yang siang ya. Kalau yang Oke. atau jangan-jangan nggak ada lagi ya sekarang yang flight pagi ya. Flight pagi yang kayak ini. Iya Bang, kan tadi udah banyak kali flag nurun kan. Kayak aku yang Jadwalnya kan. pergi ke Akan mana ada tuh? lah. Waktu ke Malaysia itu Hah. beberapa waktu yang lalu. Jam berapa Bang? Jam 5 pagi. Itu tahun berapa Bang? 2 tahun yang lalu. Iya, Jam 5 belum- pagi. Iya. Dari rumah jam 3. Bang, sanggup kali Abang milih flag pagi. Karena apa Bang? Hah? Karena Dikasihnya jam segitu. Kalau aku maunya ya jam-jam siang, jam-jam Iya, 1 kan, ya. Siapa santai. sih yang beliin tiket Abang itu? Hah? Aduh. Sekretaris dulu kan Iya, Bang? sekarang. Ini orangnya sebelah. Aku rupanya iya. Pilih dia jadwalnya yang Bang Agus. Nggak bisa pilih Nanggung jadwalnya, tidur harus lah pagi. Bang, biar Abang nggak tidur lagi tuh. Nggak Abang bisa. kan- Di sana kan ya alasannya waktu itu tidur sana aja Bang, nggak bisa di apa. Udah bisa tidur lagi kalau dari Nggak sana. bisa ya Bang. Nggak Di bisa. pesawat aja nggak bisa tidur ya Nggak Bang. bisa. Takut kita. Takut ya. Padahal ya kan. Nyawa. Orang yang bisa tidur di pesawat itu yang udah makrifatnya udah tinggi. Iya ya. Dia pasrah ya kan Pasrah, Bang. apapun jadi Pas bangun terjadilah ya kan. di mana ini gitu. Oke lah Baik. Tribuners. Itu sudah 3 Kita ya. ke Kita plus yang- one-nya sekarang. Plus one. Plus one-nya. Tadi sudah top 3, ini plus one-nya. Tapi Ya. kita sebelum ke berita yang ini ada video Coffee. Boleh. Kita ada jeda Jeda sebentar ya. sebentar ya. Awi Coffee berdiri sejak tahun 1945. Quality roasting dengan menggunakan mesin Proban. Menggunakan mesin destoning yang dijamin 100% bebas batu. Grinding dengan mesin Malconic VTA 6S. Dikemas dengan menggunakan kemasan one-way valve. Tersedia offline store di Medan dan di Binjai.
juga melayani penjualan secara online, dan ready to export. Nah, itu tadi. Minum dulu Sekali, Bang, Pak minum Sagu. dari ya. Apa, minum ya? Biasa harusnya kan iklan kopi, minum kopi lah Bang. Ini minum air putih, tapi nggak apa-apa biar sehat. Air putihnya segar. Abis ini, iya abis ini minum kopi kita ya kan? Iya. Awi Coffee. Ya, kita ke berita plus one ini tadi. Plus one. Apa nih Bang? Berita apa nih Bang? Ya, ini makanya kita taruh plus one karena penting. Ini ada pengumuman PPDB SMP. Iya. Hari Dan ini diumumkan. pengunduran pembelajaran tatap muka juga kan Bang? Ya, itu ada juga nanti sekaligus disampaikan tadi oleh wali kota kita Bapak Bobi Nasution. Tapi tadi PPDB-nya ini apakah sama kacaunya dengan PPDB SMA dan SMK kemarin? Nah, Iya, itu iya kalau kan? kacau kan kasihan kan. Iya, Jadi Bang. lebih Korban kecil lagi lah. nih ya kan, anak-anak nih kan mau masuk SMP gitu, tahu-tahu Makanya belum tahu apa-apa terjadi dia. kekisruan seperti ini. Tahu-tahu apakah dia lolosnya di SMP mana Kaisar jauh bisa kali kan? dari orang tua. Dia mau di SMP di sini misalnya di Medan, tahu-tahu SMP 1 misalnya kan? misalnya SMP 1 sini Medan, lolosnya di SMP 1 1 Gunung Tua misalnya. Naik kereta api pun nggak bisa itu. Iya, Bang. Kalau ke Mau Gunung berangkat Tua. jam berapa dia, Ah, Bang? mau berangkat Ya jam kan? berapa? Aduh, tapi gimana nih Bang? Tapi kabar-kabarnya ini alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Kabarnya tidak seperti yang sebelumnya. Yang SMA-SMK itu ya Iya, Bang? SMA semua ada sekitar berapa tadi yang dinyatakan lolos Berapa itu? banyak? 12.000 ya Bang? 12.664 peserta dinyatakan lolos dan sudah bisa dilihat di websitenya. Iya. Nah, Dari total berapa yang daftar nih Bang? Total 14.900 sekian. 15.000 Iya. yang lolos 12 sekian. Iya. Waduh, sisanya masuk mana Bang? Ya SMP yang lain. SMP yang lain ya. SMP swasta lah ya. Swasta kan bisa. Masih banyak. Oke, masih Apa banyak. lah, favorit masih ya tetap banyak. negeri Favorit ya negeri. kan? Karena gratis. Karena gratis Iya. ya. Dan Dan banyak sekarang subsidi. banyak subsidi dan bagus juga kan sekarang apanya kan Kurikulumnya ya, Bang, ya? kurikulumnya sudah bagus semua. Tadi wartawan kita Hani ada di sana di saat pengumuman dan melihat langsung bagaimana ininya tadi Pengumuman dari Dinas pengumumannya Pendidikan dari Kota Medan Dinas ya Pendidikan Bang? Kota Medan yang menyatakan bahwa PPDB kita lancar kan Yes, katanya. Nah, coba alhamdulillah. mungkin Hani mungkin bisa Bangga langsung ya Bang? menyatakan Hani. bangga dan lega. Bangga. Nah itu dia. Hani silakan. Halo, Ya. Bang Agus dan Kak Yuta. Yes. Oke. Silakan Hani. Ya, hari Laporannya. ini Dinas Pendidikan Kota Medan mengumumkan hasil dari PPDB SMP tahun 2021 itu dinyatakan ada 12.664 peserta yang dinyatakan lolos dari total 14.991 pendaftar. Nah, total ini terbagi dari 4 jalur, yaitu jalur zonasi, jalur prestasi, jalur afirmasi, dan juga jalur mutasi. Berdasarkan keterangan dari Dinas Hani, Pendidikan berarti- itu Maaf, ini tadi langsung satu kali ini ya. Kalau SMP dan SMA dan SMK kemarin kan jalur zonasinya belakangan ya. Ini langsung sekaligus. iya, kalau yang di SMP Bang 4 jalur itu jadwalnya bersamaan, baik Iya, itu iya, oke. pendaftarannya dan juga pengumuman. Oke, Hani, langsung. Lanjutkan Hani. Dilanjutkan Hani. Dan dari keempat jalur itu ada 2 jalur dengan peminat terbanyak, yaitu jalur zonasi dan juga jalur prestasi. Sementara ada 1 jalur yang tidak memenuhi kuota, yaitu jalur mutasi, sehingga dimasukkan ke diambil dari jalur zonasi ataupun dan juga jalur prestasi. Berdasarkan keterangan dari Dinas Pendidikan tadi menyatakan bahwa pengumuman dilakukan pada pukul 3 sore. Dan itu dilakukan sepenuhnya di website ppdb.pemkomedan.go.id. Dan sampai pukul 17.30 tadi ketika dikonfirmasi belum ada kendala ataupun misalnya protes atau yang sejenisnya yang dilakukan oleh orang tua siswa, dan juga belum ada orang tua siswa yang datang ke Disdik Medan untuk menyampaikan protes ataupun keberatan. Dan tadi juga kami sudah mengkonfirmasi beberapa kepala sekolah, salah satunya di SMP Negeri 7 Medan juga menyatakan sampai pukul 17.30 tadi belum ada juga orang tua yang menyatakan
keberatan ataupun protes dari hasil PPDB tadi. Hanya saja karena selama proses pendaftaran dilakukan itu pihak sekolah ketika ada pendaftaran yang salah atau dokumen yang salah diunggah itu langsung menghubungi orang tua siswa yang bersangkutan gitu, sehingga pada saat itu juga bisa dilakukan pendaftaran lagi jika ada dokumen yang tidak memadai. Tapi tadi di SMP Negeri 7 ada 38 orang siswa yang tidak bisa dihubungin, padahal dokumen yang diunggah tersebut masih tidak memenuhi syarat ya. Sehingga tidak otomatis dinyatakan tidak lulus ya. gitu. Iya, kalau seperti ini kan sudah nggak bisa lagi ya. Iya, nggak bisa diprotes lagi nggak lah. bisa diprotes. Karena sudah Berarti ada jadi respon aktif dari panitia PPDB-nya. Iya. Bang dihubungi langsung loh Bang. Hubungi Sebanyak langsung. ini Bang. Kalau misalnya ya kan ada dananya untuk kuota atau apa kan bisa sekaligus sih. Iya, tapi mungkin apakah ini belajar dari kasus yang sepertinya begitu, belajar dari kasus PPDB SMK dan SMA. Jam 12 malam ya Bang? Walaupun ini operatornya beda kan Hani iya, ya? mungkin. Operatornya beda ya? Beda operator. Karena yang di sana kayaknya Sumut ya, kalau ini Medan. Oh iya. Kalau berdasarkan dari hasil wawancara kami kemarin Bang, di sana juga Wali Kota Medan, dari awal pembukaan PPDB SMP ini mereka melibatkan sedikitnya ada 3 OPD, yaitu Dinas Pendidikan, Dinas Kominfo, dan juga Dinas Disdukcapil gitu. Nah, jadi khusus untuk jaringan, website, dan yang berbau dengan komunikasi itu langsung ditangani oleh Dinas Kominfo. Sementara untuk jalur zonasi dan memastikan peserta yang kependudukannya itu sesuai dengan ketentuan, itu mereka berkoordinasi dengan Disdukcapil gitu. Jadi dipastikan tidak ada gangguan server atau jaringan. Kolaborasi Bang, Wali Kota Medan kerja kita, kolaborasi itu. Ya kan? Jangan main sendiri-sendiri ya kan Bang. Ini pengumumannya pun enak itu jam-jam 3 sore lagi ngopi ya kan, buka. Nah, bukan tengah malam ya. Lagi tidur Bang. Besoknya udah berubah lagi Iya, udah ganti. 1 jam udah ganti. Kisruh Itu makanya kan? dibilang siswa siluman itu kan. Iya. Ini enggak ada ya Ini Bang. nggak ada ya, Aman alhamdulillah. PPDB SMP. SMP aman. Oke, salut buat timnya ya, berkoordinasi dengan tepat. Dah. Terus satu lagi tadi Hani ada informasi terkait dengan yang sangat ditunggu-tunggu oleh tidak saja oleh para siswa tapi juga orang tua siswa yang sudah enak juga harus belajar di rumah terus secara daring karena yang ngerjakan tugas itu kan ternyata orang tuanya bukan siswanya anaknya. Dan by googling iya kan tatap muka itu gimana Hani? Pembelajaran tatap muka pembelajaran tatap muka PTM yang katanya ditunda ya, secara resmi ditunda kembali. Ya, bagaimana Hani? Tadi kami berdasarkan hasil wawancara dengan Wali Kota Medan, Udin Nasution, beliau memastikan bahwa pekan depan ataupun mulainya tahun ajaran baru itu masih dilakukan secara daring. Jadi berdasarkan instruksi dari Gubernur untuk tidak dulu dilakukannya pembelajaran tatap muka, jadi Kota Medan sebagai bagian dari Provinsi Sumatera Utara tetap mengikuti instruksi tersebut. Tapi tadi Wali Kota Medan mengatakan pihaknya siap kapanpun pembelajaran tatap muka itu dimulai. Dan tadi ada juga disampaikan bahwasanya selain persiapan-persiapan yang dilakukan di dalam sekolah seperti penyiapan sarana dan prasarana, tetapi juga dilakukan persiapan di luar sekolah untuk penerapan protokol kesehatan, khususnya di sarana angkutan umum gitu. Jadi tadi Wali Kota Medan menyebut Dinas Perhubungan juga memberikan atensi dalam persiapan pembelajaran tatap muka ini dengan memastikan angkutan umum itu penerapan protokol kesehatannya itu ketat sehingga penularan COVID-19 tidak hanya bisa terjadi di sekolah tapi juga di luar sekolah gitu. Menuju sekolah ya Bang, pas menuju sekolah itu kenanya dinya, makanya pengetatan lagi prokes di angkutan umumnya. Wah keren nih, sampai istilahnya fasilitas sarana prasarana diperhatikan ya Bang, bukannya di lingkungan sekolah ya. Sebenarnya untuk PTM ini di Medan sudah sangat siap karena sudah beberapa kali dilakukan simulasi. Tinggal mungkin soal angkutannya tadi lah. Cuma situasi kita sekarang kan tidak memungkinkan kayaknya untuk melakukan PTM kan. Sangat COVID-nya kan lagi tinggi-tingginya. Iya, mematuhi edaran dari gubernur lah ya kan Bang.
bahwasanya ditunda dulu. Oke, tapi kalaupun kapanpun kita siap, ya Siap, kan Bang? Medan kata siap. Bobi. Oke, keren nih Medan. Oke. Siap Hani. Baik Thank Hani, you terima kasih laporannya terkait PPDB. PPDB. Sekarang banyak kali istilah. Iya. Apa ya? Bang, tadi PPDB agak ya? ketukar tadi kan. PPDB sama PPKM kan. Sama PPDB sama PPKM. Iya, hampir. Itu enggak Supenmaru gue bilang. Iya. Sama SNPT apa? Itu ya SMPTN, itu zaman Abang. Enggak, aku Supenmaru. Abang sih iya Abang sih benar maksud aku zamannya. Ya. Kali aku tuanya ya. Hani sudah cabut karena Dicabut karena apaan sih pembicaraan orang tua ini katanya. Baru mau ya terima kasih Hani. Jaga kesehatan ya Hani. Iya, jaga kesehatan. Kita semua harus jaga kesehatan nih Bang. Ya itu tadi berita terakhir kita Bang. Iya. Semoga lah. Berita plus. Ini betul-betul plus Penting. yang positif ya. Bukan plus. Biasanya Bang plus di mana nih? Biasa Bang, apa yang baru digerebek di ring road itu Bang? Yang mana? Waduh, aku yang tahu. Aku nggak tahu. Iya. Ada Bang Spa. Oh iya. Ada yang viral. Jadi aku tuh ya. Dia manggil nama temannya Kak Hani, Kak Rita. Kak Hani jadi. Apa itu Kak ya? Rita. Waktu ditanya KTP-nya ya. Bener. Jadi komen netizen yang lucu nih, Kak Rita entah mana. Kemana Kak Rita? Kak Rita yang bawa KTP-nya. Mungkin. Oh, karena ditanya KTP Iya, biasanya ya. kalau kayak gitu KTP-nya ditahan loh. Setahu aku ya. Buat lagi. Kan dibanding gitu. Enggak, ketika nakal. Oh, waktu lagi di situ ya, Bang? Iya, maksudnya siapa yang mau jadi terapis misalnya KTP-nya ditahan. Aduh. Gitu, nunjukkan KTP-nya asli. Mungkin untuk inilah, untuk dokumentasi kan. Iya, Mungkin Kak sama Rita. itu makanya tanya, Rita, KTP kemana? Dan yang cowoknya dia terdiam, merasa ini sebuah mimpi atau enggak, ya kan? Mungkin nampar-nampar gini, enggak mimpi, rupanya ini mimpi enggak. doang please, rupanya enggak ya kan? Ya janganlah ada kasus-kasus kayak gitu ya di tengah Mana pandemi uangnya COVID. apanya enggak banyak ya kan? Iya. Kalau kayak Pak Sekda tadi seru ya kan? Seru dia. Waduh, kanan kiri, cewek-cewek. Oh, yang baju kuning masih ada Bang? Masih, kayaknya Masih ya? di apa? pas sana juga di rumah sakit jiwa itu. Oh iya. Tapi nggak tahu entah ada tangga nggak tahu. Kemarin wartawan kita kesana, wartawan kita mau nggak boleh kan Bang? Wartawan kita mau diapain sama dia kan? Gitu. Belum, maksudnya waktu untuk ngecek keberadaan Pak Sekda juga Nggak sempat ditanya padahal ya kan? Nggak Iya. tahu apakah supaya nggak ditanya atau apa nggak tahu. Mudah-mudahan lah ya, baik-baik aja Pak. Mudah-mudahan baik aja Pak, ya kan cepat sembuh. Aduh, oke lah Bang Agus, kita udah hampir sejam. Tadi Abang bilang kita harus cepet ini ya kan? Iya. Udah mau ngejar sholat maghrib atau gimana? Ternyata kita sejaman juga. Ya, Oke, malah itu tadi. lebih panjang ya. Nah, Tribuners seru kan Bang sama aku kan Bang? Seru kan? Walaupun agak-agak gimana. Seru Makanya ya? sakit kawan itu. Terlalu seru sama aku, jadi Iya. dia sakit mental. Jangan. Bang Fajri cepat sembuh, Bang Arai juga cepat sembuh. Kami dan Bang Liston juga cepat balik ya. Bang Liston di sini sebenarnya. Sudah masuk ya? Sudah masuk dia. Oh, tadi karena ada berita duka kemarin ya Bang, Iya, sehingga ada Kemalangan rekan kita. Bang Liston harus keluar kota. Berarti Jumat nggak perlu digantiin lagi ya Bang? Nggak perlu. Oke. Tapi besok nggak tahu mana bapak yang suka ketawa itu apakah masuk apa enggak, nanti kita lihat. Bapak-bapak yang ketawanya lebar sekali itu, ya kan? Iya. Mana wajahmu? Tampakkan. Oke lah. Tribuners, kita sampai di akhir acara. Kita pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan ya. Sehat-sehat semuanya. Saya Tuna Sution. Saya Agus Haidir. Dan kru yang bertugas, kita pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Medan.